Kita masuk ke contoh soal gelombang cahaya. Ini masuk ke bagian sifat dan cermin cekung dulu. Untuk yang pertama itu soalnya gambarkan peristiwa terjadinya pelangi. Nah, untuk peristiwa terjadinya pelangi itu berdasarkan sifat dispersi atau penguraian cahaya. Nah, jadi kalau misalnya ada matahari, kemudian cahayanya itu sampai di bumi, cahaya itu yang terjadi cahaya polikromatis atau cahaya putih yang dapat diuraikan lagi menjadi cahaya yang lain. Nah, cahaya yang lain itu namanya cahaya monokromatis. Jadi monokromatis cahaya yang magic new itu. Nah, di sini kalau ada cahaya datang, kemudian di sini ada orang berada pada wilayah yang terang. Nah, di antaranya itu wilayahnya hujan, sehingga cahaya yang datang dari matahari tadi, polikromatis tadi, diuraikan oleh rintik-rintik air hujan menjadi cahaya monokromatis magico hibinius, sehingga terlihat dari orang yang berada pada wilayah terang itu terjadi warna pelangi. Kemudian yang kedua itu soal tentang pembiasan. Yang soal kedua itu pembiasan dari air ke udara, kemudian udara ke kaca. Nah, dari air ke udara, air itu dibandingkan udara itu rapat, lebih rapat daripada dibandingkan dengan udara. Nah, ini rapat, ini renggang. Berarti tadi berdasarkan rangkuman tadi, jadi kalau misalnya ada cahaya matahari jatuh dari medium rapat ke renggang, renggang itu pasti dibiaskan menjauhi garis normal. Jadi kalau misalnya ini ada sinar datang, ini garis normalnya harusnya lurus, tapi karena ini renggang, jadi renggang harusnya dibiaskannya jadi menjauhi garis normal. Kemudian yang kedua itu dari udara ke kaca. Udara itu kalau dibandingkan dengan kaca, udara lebih renggang dibandingkan kaca. Kaca itu rapat. Nah, jadi kalau misalnya ada cahaya dari renggang ke rapat, nanti akan dibiaskan mendekati garis normal. Ini ada sinar datang, kemudian harusnya lurus, ini garis normalnya harusnya lurus kalau tidak ada mediumnya yang berbeda, tapi karena ini ada medium yang berbeda, dibiaskan mendekati atau menjauhi. Nah, di sini karena dari renggang ke rapat, rapat itu kan mendekat, berarti mendekati garis normal di sini. Nah, bedakan antara yang soal A dengan soal B. Kemudian contoh soal yang ketiga itu jika ada dua buah cermin datar membentuk sudut tertentu seperti pada gambar. Nah, sudutnya ini alfa, ini bendanya. Yang pertama sudutnya 60. Berapakah jumlah bayangan yang terbentuk? Untuk rumusnya, jumlah bayangan terbentuk itu N sama dengan 360 per alfa min 1. Nah, berarti dari sini kalau sudutnya alfa 60, berarti N-nya 360 per alfa, alfanya 60 min 1. Berarti 360 dibagi 60, 6 kurangi 1, 5 bayangan. Kemudian kalau alfanya 45, N-nya 360 per 45 min 1 sama dengan 360 bagi 45, berarti kalau dibagi 9 itu 4, jadi 45, 8 min 1, 7. Jadi semakin kecil alfa, sudut alfanya, maka N-nya semakin besar, jumlah bayangannya semakin banyak. Untuk yang keempat itu soalnya sebuah benda yang tingginya 6 cm berada pada jarak 8 cm di depan sebuah cermin. Jika pusat cermin cekung itu 12 cm, tentukan jarak bayangan dan seterusnya.
Di sini diketahui tinggi itu height 6 cm. Kemudian berada pada 8 cm di depan cermin. 8 cm berarti S0-nya 8 cm. Kemudian pusatnya itu 12 cm. Nah, pusatnya 12 cm. Berarti kalau pusatnya 12 cm, fokusnya itu 6 cm. Jadi pusat itu 2 kali fokus, berarti fokusnya itu setengahnya. Nah, dari sini kalau ditanyakan jarak bayangan itu S aksennya tinggal dimasukkan pakai rumus yang pertama. Yang pertama, 1/F sama dengan 1/S plus 1/S aksen. Nah, F-nya di situ 6, berarti 1/6 sama dengan 1/S. SO itu S0 itu jarak benda, berarti 8 plus 1/S aksen. 1/S aksen sama dengan 1/6 min 1/8, berarti sama-sama 24, bisa dibagi 24. 24 bagi 6 di 1/S aksen, 24 bagi 6 4, dikurangi 24 bagi 8 3, berarti 4 kurangi 3 1/24. S aksennya itu 24 cm. Kemudian yang kedua itu kalau ditanyakan, ini jawaban yang A 24 cm. Kemudian yang B itu ditanyakan perbesaran. Perbesaran itu bisa diketahui dari M. M itu bayangan, bisa jarak bayangan ya, ini dibagi jarak benda, ini bukan O, atau tinggi bayangan dibagi tinggi benda. Nah, yang sudah sama-sama diketahui atau yang sudah diketahui yang bisa digunakan untuk menjawab M itu yang ini. Berarti dimasukkan M itu jarak bayangannya 24 dibagi S0-nya 8, berarti 3 kali. Karena M-nya lebih besar dari 1, berarti diperbesar. Kemudian yang C, tinggi bayangan itu H bisa dicari dari H aksen. M-nya sudah diketahui 3, berarti H aksen per H0. H0-nya tadi, H0-nya 6. Nah, H0-nya 6. Berarti M-nya 3 sama dengan H aksen, H0-nya atau tinggi bendanya 6. H aksennya berarti 3 kali 6. 18 cm. Kemudian yang D, sifat. D itu sifatnya. Nah, di sini bisa diketahui nilainya plus. Berarti kalau plusnya nyata, kalau nyata pasti terbalik. Kemudian karena M-nya lebih besar dari 1 diperbesar, jadi dapat disimpulkan bahwa sifatnya itu nyata, terbalik, diperbesar. Kemudian yang E itu ditanyakan gambar. Kita gambar. Untuk menggambar bayangan kita harus tahu dulu fokus. Fokusnya di situ fokusnya 6. Berarti kalau fokusnya 6, pusatnya 12. Nah, bendanya tadi diletakkan di mana? Bendanya tadi diletakkan di 8 cm. Berarti kalau misalnya fokusnya 6, pusatnya 8, kira-kira itu bendanya di sini. Nah, bendanya S0-nya 8 cm. Nah, untuk menggambar bayangannya itu gimana? Untuk sifatnya
sinar sejajar sumbu utama dipantulkan melalui titik fokus. Kemudian sinar melalui titik fokus dipantulkan sejajar sumbu utama. Nah, untuk perpotongannya berarti nanti dibuat bayangannya. Bayangannya di sini. Berarti kita cocokkan dengan bayangan yang dari rumus tadi. Nyata karena di depan cermin, kemudian terbalik sudah benar, kemudian diperbesar. Nah, di sini bendanya sekian, lebih kecil daripada bayangannya. Itu untuk yang nomor 4. Kemudian yang nomor 5 dibalik. Nomor 5 itu sebuah benda diletakkan di depan cermin cekung dengan fokus 4 cm sehingga membentuk bayangan nyata dengan jarak 6 cm. Yang ditanyakan jarak benda itu ke cermin. Ini sama-sama, nomor 5 dan 6 itu sama untuk soalnya angkanya, tapi bedanya di kata nyata dan maya. Berarti kalau ada kata nyata, bayangan nyata, berarti bayangan yang nilainya positif. Tapi kalau misalnya bayangannya yang terbentuk itu maya, nanti ini S aksennya positif, yang ini X aksennya negatif. Tinggal dimasukkan untuk yang nomor 5. Nomor 5 itu diketahui membentuk bayangan nyata dengan jarak 6 cm. Berarti S aksennya itu plus 6 cm. Kemudian fokusnya 4 cm. Di sini fokusnya 4 cm. Kemudian kalau yang nomor 6 itu bedanya di sini. Nomor 6 bayangannya maya, berarti S aksennya negatif dengan fokus yang masih sama 4 cm. S aksennya itu min 6. Ini tadi minus itu maya dengan fokusnya 4. Yang ini bayangannya nyata. Untuk rumus masih sama, berarti pakainya 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. 1/f nya 1/4 ditambah 1/s nya sama dengan s nya 6 plus 1/s aksen. Di sini untuk yang ini yang ditanyakan S nya ya, S aksennya 6. Berarti yang ditanyakan itu jarak benda ke cerminnya berapa. Nah, ini berarti 1/s nya sama dengan 1/4 dikurangi 1/6. 1/4 kurangi 1/6 sama-sama bisa dibagi 12. 12 4 3 min 2 1/s. S nya itu 1/12. Ini 1/s, berarti S nya itu 12 cm. Bedakan dengan bayangan yang maya tadi. Bedanya di sini 1/f sama dengan 1/s plus 1/s aksen. 1/f nya 4, 1/s O nya ditanya. Nah, di sini S aksennya karena terbentuk bayangan maya, berarti 1/s aksennya itu min 6. Berarti 1/s sama dengan 1/4 ditambah 1/6. Sama-sama 12 bagi 4 3 plus S nya yang ini 2 5/12 1/s. S nya itu 12/5. 12/5 itu 2,4. Nah, berarti kalau digambar di sini kalau punya fokus 4, di sini fokusnya 4,
fokusnya 4, pusatnya 8, tapi bendanya di 12, berarti bendanya di sini. Gini untuk bedanya yang bayangan nyata tadi. Kemudian untuk yang kedua, kalau bayangannya maya, fokusnya 4, pusatnya 8, bendanya itu di antara fokus dengan cermin, berarti di ruang 1. Benda di ruang 1 itu bayangannya maya, jadi terbukti ya. Untuk materi cermin cukup sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.